Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Arifin dengan NIM akhir 114. Berdirinya saya di sini yaitu untuk mempresentasikan tugas SIM, yaitu yang berjudul Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Transformasi Digital dalam mendukung transformasi digital pada sektor pendidikan SLTA atau yang sekarang disebut dengan SMA, SMK atau MA sederajat. Next. Pendahuluan. Yang pertama yaitu pendidikan itu sebagai pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam terus mengalami evaluasi di era digital ini. Kemudian transformasi digital ini mengubah semua cara lembaga pendidikan dalam mengelola aspek administrasi dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi ini mempercepat akses dan distribusi informasi, memungkinkan pergeseran dari pencatatan manual ke sistem informasi manajemen yang lebih efisien. Dengan menggunakan teknologi, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas layanan, merampingkan proses operasional dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi siswa, tenaga pendidik, dan serta staf administratif. Next. Kemudian sistem informasi manajemen dalam pendidikan. Sistem informasi manajemen dalam pendidikan itu merupakan bagian dari modernisasi atau lebih ke modern lah. Jadi dari yang dulunya manual sekarang lebih ke modern, dulunya tradisional sekarang lebih ke modern di berbagai institusi pendidikan di seluruh Indonesia. SIM ini berfungsi dalam pengumpulan, pengelolaan, habis itu penyimpanan dan distribusi informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut penelitian Zainuddin SIM memiliki peran sangat penting atau peran utama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen di sekolah pada pendidikan dengan menyediakan data yang lebih struktur. Jadi data yang disajikan pada sistem informasi manajemen pada saat menggunakan sistem informasi manajemen ini lebih terstruktur daripada sebelum menggunakan sistem informasi manajemen. Tetapi juga sebagai alat strategis dalam perencanaan akademik, pengelolaan sumber daya. Kemudian transformasi digital dalam manajemen pendidikan. Transformasi digital dalam manajemen pendidikan itu membawa perubahan yang signifikan dalam cara lembaga pendidikan mengatur, mengelola, dan bagaimana mengatur administrasi dalam dunia pendidikan. Kemudian Ahyani Duhani menyatakan bahwa digitalisasi yang didorong oleh perkembangan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi operasional menggunakan sistem informasi manajemen atau SIMS dan learning management system atau LMS. Penerapan teknologi memungkinkan peningkatan aksesibilitas data atau pengurangan kesalahan administrasi. Jadi lebih terstruktur datanya, mengurangi kesalahan pada data-data yang tersedia, kemudian meningkatkan juga pengalaman bagi siswa, tenaga pendidik, dan juga staf administrasi dalam dunia transformasi digital ini. Kemudian transformasi digital juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, dilema etika dalam penggunaan informasi, kemudian resistensi terhadap perubahan dari tenaga pendidik dan staf administratif. Lanjut. Integrasi sistem informasi manajemen dan transformasi digital. Integrasi antara SIM atau sistem informasi manajemen dan transformasi digital itu menciptakan lingkungan akademik yang lebih terstruktur dan lebih efisien, yang lebih baik menuju ke depan, yaitu dengan adanya SIM, transformasi digital ini berjalan lebih optimal karena sistem informasi yang dikelola dapat mempercepat adopsi teknologi baru dalam manajemen. Kemudian keberhasilan integrasi ini memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan seperti kebijakan yang jelas, investasi dalam teknologi informasi, kemudian pelatihan bagi tenaga pendidik dan staf administratif. Kemudian manfaat dari transformasi digital dalam manajemen pendidikan.
Transformasi digital ini membawa manfaat yang signifikan bagi dunia pendidikan. Pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Jadi teknologi dalam transformasi digital ini lebih meningkatkan ke dalam efisiensi operasional itu lebih bagus dan lebih baik lagi. Kemudian berbagai tugas administratif dan rutin itu dapat diotomatisasi, jadi tidak ada yang terlewat. Kemudian mengurangi waktu, jadi lebih tepat waktu lah gitu untuk tenaga yang diperlukan. Next. Di sini ada tantangan dan hambatan dalam transformasi digital. Di sini ada 4 tantangan dan hambatan. Yang pertama yaitu keamanan data. Lembaga pendidikan ini menyimpan banyak data yang sensitif seperti data siswa atau keuangan. Jadi dengan semakin kompleksnya ancaman harus mempunyai keamanan cyber. Perlindungan data ini harus menjadi prioritas utama agar data tidak bocor. Kemudian yang kedua adalah hambatan finansial. Implementasi SIM dan teknologi digital ini memerlukan biaya yang tidak sedikit atau harus mempunyai biaya yang banyak, jadi harus membutuhkan investasi yang besar baik dalam perangkat keras maupun dalam SDM. Kemudian resistensi terhadap perubahan. Penerapan teknologi baru kali ini dihadapi dengan ketidaknyamanan dan kekhawatiran dari tenaga pendidik yang terbiasa dengan metode konvensional. Kemudian kurangnya keterampilan teknis. Adaptasi terhadap perubahan teknologi ini memerlukan pelatihan berkelanjutan agar pendidik dan staf dapat mengoperasikan sistem digital dengan baik. Jadi sistem ini harus agar dapat direkomendasikan kepada staf dan pendidik agar bisa dilatih staf pendidiknya itu untuk menggunakan sistem yang lebih baik. Lanjut. Kemudian implikasi dan rekomendasi. Yang pertama yaitu pengembangan kebijakan dan strategi yang mendukung digitalisasi di lembaga pendidikan. Jadi harus ada kebijakan yang sangat mendukung dalam dunia digitalisasi di lembaga pendidikan yang sangat menguntungkan bagi berbagai instansi di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, investasi dalam keamanan data. Jadi harus ada pengamanan cyber tadi, kemudian juga untuk menghindari risiko bocoran data dan serangan cyber. Kemudian yang ketiga, pelatihan dan pengembangan keterampilan SDM dalam mengoperasikan teknologi yang baik. Jadi para staf dan administratif itu harus dilatih agar dapat mengoperasikan teknologi dengan baik dan tidak menyelewengkan apa yang sudah diajarkan itu. Kemudian kolaborasi antar lembaga pendidikan. Jadi harus ada kolaborasi antar pendidikan untuk menambah pengalaman atau sharing pengalaman antar instansi dan sumber daya. Kemudian monitoring dan evaluasi terus-menerus agar mengukur dampak transportasi digital itu berdampak seberapa besar sih dalam operasional pendidikan. Jadi kesimpulan ini, transformasi digital ini membawa manfaat yang sangat baik dan besar bagi dunia pendidikan karena dapat meningkatkan efisiensi operasional, aksesibilitas data, dan kualitas layanan di dunia pendidikan ini semakin bagus. Namun ada berbagai tantangan juga seperti keamanan data itu yang perlu diatasi, resistensi terhadap perubahan, serta keterbatasan infrastruktur dan juga pendanaan. Dengan strategi yang tepat ini seperti investasi dalam keamanan data, pelatihan SDM, serta kebijakan yang mendukung digitalisasi, lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan manfaat dari transformasi digital. Jadi dengan saran-saran atau implikasi dan rekomendasi tadi, lembaga pendidikan itu dapat untuk mengoptimalkanlah agar manfaat dari transformasi digital itu berjalan dengan baik. Kemudian kolaborasi juga, kolaborasi dan juga komitmen dari semua pemangku kepentingan pendidikan yang lebih adaptif dan juga responsif terhadap perkembangan zaman dapat terwujud. Next. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.